Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Selamat datang di New Podcast. Jawaban untuk umat. Baik, hari ini kebetulan saya pemandu acara pada podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Hari Amantra Pratama. Dan jika Bapak Ibu semua penggemar acara You Podcast ini, harap ingat untuk ikuti media sosial kami di bawah ini. Minggu ini kita kedatangan tamu nih spesial, mumpung iklan-iklan marjan sudah banyak di TV-TV. Sudah tahu kan pasti Bapak Ibu, kalau sudah ada iklan marjan tandanya sudah mendekati bulan Ramadan. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat yang akan berbicara tentang Ramadan. Tamu kita adalah Ustadz Muhammad Hanafi. Selamat datang, Ustadz. Amakas. Baik, alhamdulillah, subhanallah. Ustadz, hari ini banyak nih Ustadz pertanyaan-pertanyaan yang pengen kami kupas lah di podcast ini yang berhubungan dengan Ramadan. Apalagi kan hari ini sudah masuk satu Ramadan, tentunya banyak sekarang masalah-masalah yang umum, tapi orang-orang tuh banyak nggak tahu, Zat. Padahal kasus-kasus ini tuh terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Contoh lah masalah pas lagi puasa, gosok gigi contohnya kan. Itu kan masalah yang umum terjadi, tapi kadang-kadang orang pun kurang tahu itu hukumnya gosok gigi di siang hari itu kayak mana, Zat. Dan ini kami juga udah kumpulkan beberapa pertanyaan yang mungkin sekiranya mohon jawaban dari Ustadz. Baik, pertanyaan yang pertama itu, bolehkah menggosok gigi di siang hari dengan menggunakan pasta gigi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih diundang di podcast ini. Kali ini temanya mengerucut ke ibadah-ibadah yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tentu saja sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang paling dominan nanti adalah yang berkaitan dengan puasa, karena Ramadan ini memang identik dengan berpuasa. Dia merupakan rukun dalam agama. Berkaitan dengan puasa tentu kaitannya adalah fikih, karena bicara tentang puasa ini tidak akan ditemukan di dalam bab-bab lain. Akhirnya secara spesifik nanti pembahasannya ada di dalam kitab fikih. Dan yang menarik adalah banyak masalah-masalah yang kekinian yang berkaitan dengan puasa ini. Ini mungkin didorong dengan perkembangan teknologi, perkembangan medis, perkembangan perilaku masyarakat yang mau tidak mau memunculkan persoalan-persoalan yang mungkin baru. Yang tentu dulu di zaman Nabi, atau mungkin di zaman sahabat, atau mungkin di zaman orang-orang tua kita, pendahulu kita, masalah itu belum muncul, sehingga masalah yang hadir hari ini mungkin tidak semua terkupas di dalam kitab-kitab fikih klasik. Termasuk apa yang ditanyakan tadi terkait dengan gosok gigi ya. Gosok gigi tapi menggunakan pasta gigi. Pasta gigi. Apa hukumnya? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu dari sekian banyak yang membatalkan puasa, yang paling besar itu adalah memasukkan sesuatu pada rongga badan. Mulut itu termasuk dari rongga, hidung termasuk daripada rongga, dan lain-lain. Walaupun nanti mata dan telinga ada nanti pembahasan di sana, tapi gosok gigi ini termasuk di aktivitas gosok gigi itu berada di bagian yang sensitif. Karena mulut adalah rongga terbesar, masuknya sesuatu dalam tenggorokan. Nah, jadi sangat sensitif sekali. Adapun berkaitan dengan pasta gigi,
nanti dalam hal ini perlu kita, sebenarnya pembahasan tentang ini pembahasan yang panjang dan juga pembahasan yang perlu diperluas gitu, supaya kita tahu sebenarnya kalau seandainya tertelan oleh kita pasta gigi ini, apakah dia membatalkan puasa atau tidak. Karena secara umum kalau kita menelan dengan sengaja ataupun tertelan tidak sengaja sekalipun, itu bisa membatalkan puasa. Namun yang tidak sengaja ini nanti akan ada pembahasan tersendiri gitu. Pembahasannya adalah apakah tertelan tidak sengaja ini kategorinya apa yang tertelan tidak sengaja? Apakah sesuatu, nanti ulama membahas apakah dia sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Misalkan kita kumur-kumur, itu diperintahkan dalam agama untuk berkumur-kumur meskipun berpuasa, ada perintahnya walaupun sunnah. Nah, tanpa sengaja ketika kumur-kumur air tertelan, tidak sengaja, maka ulama mengatakan ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia berenang kumur-kumur, sambil berenang sambil ngumur-ngumur air, tertelan air walaupun tidak sengaja, ini membatalkan puasa. Karena berenang, apalagi kumur-kumur saat berenang, itu tidak ada perintahnya. Nah, begitu cara memahaminya gitu. Nanti yang lain juga seperti itu. Apalagi kita yang diperintahkan mandi wajib. Kita diperintahkan mandi wajib. Nah, saat mandi wajib kelelap kita minum kita air. Tapi tidak ada unsur kesengajaan, maka di situ tidak membatalkan puasa. Karena mandi wajib juga diperintahkan. Tapi kalau ada orang mungkin ngabisi waktu, dia main snorkeling di tepi pantai, kemudian mungkin bocor di bagian oksigennya, terminum dia air, maka walaupun tidak sengaja itu membatalkan puasa. Nah, ini banyak orang yang tidak menyadari ini. Nah, pasta gigi sebenarnya hanya satu dari sekian banyak yang kita bisa menyebab, termasuk benda yang ada airnya, ada materi bendanya. Sebenarnya tidak mesti pasta gigi. Air saja pun yang tidak ada rasanya, yang mungkin rasanya hambar, itu bisa membatalkan puasa. Nah, jadi tidak hanya benda yang ada rasa gitu. Benda yang tidak ada rasa itu juga bisa membatalkan puasa. Jadi kalau pasta gigi ada rasanya, sehingga muncul pertanyaan, boleh atau tidak? Air tidak ada rasanya, sehingga tidak ditanyakan. Padahal membatalkan puasa itu bukan masalah rasa. Tapi membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang akan melewati tenggorokan kita. Nah, oleh karena itu kalau kita berkumur-kumur dan maka orang berpuasa tetap disuruh untuk kumur-kumur, tapi kumur-kumurnya tidak boleh bersangatan. Begitu ulama menjelaskan dalam kitab fikih, tidak boleh kumur bersangatan di saat puasa karena berpotensi dia. Nah, untuk tertelan gitu. Nah, kesimpulannya adalah baik pasta gigi maupun apa saja ya, yang penting dia tidak melewati tenggorokan, termasuk siwak, kayu siwak sekalipun. Kalau kita gigit kayu siwak ini, lalu copot satu kan dia menjadi serabut, satu serabutnya copot lalu tertelan oleh kita, lalu itu juga bisa berpotensi untuk membatalkan puasa. Nah, jadi sebenarnya ini dibahas oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Kata Imam Nawawi, laustaka bisiwakin rutabin, kalau ada orang bersiwak dengan kayu siwak yang basah, ya apalagi pasta kan gitu kan, hanya kayu siwak basah saja, fanfasala min rutubatihi, lalu copot dari serabutan basahnya tadi itu, nah, au khashabihi, atau kayunya tadi itu ada yang copot, syai'un wabtala'ahu, lalu kemudian tertelan oleh dia, aftara bila khilaf, maka puasanya itu puasanya jadi batal tanpa ada perdebatan ulama di situ. Artinya sepakat ulama tentang kebatalannya. Apalagi kalau seandainya ini menggunakan pasta. Maka apa jalan keluar yang terbaik? Ya, orang bisa saja sikat gigi menjelang masuknya waktu subuh, itu jalan yang paling aman. Dan kalaupun dia sikat gigi pada pagi hari, tidak ada masalah selagi dia meyakini bahwa dia tidak akan tertelan dia pasta itu. Hanya sekedar untuk di mulutnya saja. Nah, jadi walaupun nanti ulama nanti membahas apakah dia boleh sebelum zuhur atau sesudah zuhur, dan itu pembahasan yang lain. Nah, itu dia. Jadi pasta gigi ini boleh saja hukum
dasarnya, tapi jangan sampai tertelan. Itu saja. Karena dia rentan tertelan, maka lebih afdal itu tidak digunakan. Sebaiknya orang bersikat gigi di menjelang masuk subuh. Sebelum masuk subuh dia udah sikat gigi duluan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau misalnya kita kumur-kumur tapi yakin kita kalau tidak ada yang ketelan berarti tidak batal. Tadi saya jelaskan bahwa kita mesti bedakan mana yang diperintahkan, mana yang tak diperintahkan. Kumur-kumur itu diperintahkan. Ada perintahnya dalam agama kita. Maka kita kalau tertelan pun tak sengaja, itu tak batal puasa. Kenapa? Karena dia aktivitas yang diperintahkan. Berenang tadi, itu tidak ada perintah agama kita nyuruh kita berenang. Lalu di saat puasa kita berenang, tertelan tanpa sengaja, maka batal puasa. Nah, jadi begitu cara untuk mengetahui ya, gitu. Terus tadi kan yang membatalkan puasa itu kan masuknya suatu benda ke dalam rongga badan. Nah, termasuk itu tadi ada jelaskan kalau telinga, dan biasa juga orang ada nih lagi puasa dia mohon maaf korek telinga pakai cotton bud gitu kan. Nah, itu apa hukumnya? Jadi begini. Tadi kan kita menyebut ada rongga-rongga badan. Dalam mazhab Syafi'i, semua rongga ini jangan sampai dimasukkan benda, baik makanan ataupun bukan makanan, benda kering, benda basah tidak boleh dimasukkan. Kalau masuk dia batal. Mulut, hidung. Hanya saja ada ikhtilaf ulama di sini tentang dua lubang, yaitu telinga dan mata. Nah, kalau mata memang sebagian besar ulama mengatakan tidak ada rongga di situ, yang ada pori-pori. Sehingga kalau kita buat tetes mata, dia tidak batal. Karena dia walaupun nanti bisa sampai ke tenggorokan, dia tidak dianggap masuk melalui rongga. Tapi dia dianggap masuk melalui pori-pori. Nah, sedangkan telinga di sini baru ada ikhtilaf sedikit. Imam Ghazali tidak menganggap bahwa telinga ini bagian daripada rongga yang ada salurannya ke dalam. Sehingga menurut Imam Ghazali telinga bukan bagian daripada rongga tadi yang dimaksud. Tapi mayoritas ulama lain mengatakan telinga juga bagian daripada rongga. Sehingga kalau orang maka tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita, walaupun nanti ada mentolerir, memberikan ada toleransinya. Toleransinya ya kalau seandainya kita masukkan telinga kita di sini pakai jari kita, ya sejauh mana jari itu bisa masuk kan tak sampai kepada ujungnya, maka dia tidak termasuk dianggap tidak membatalkan gitu. Tapi kalau kita menggunakan katambat, maka dia akan sampai kepada ujung daripada telinga, sehingga menggunakan katambat itu dapat membatalkan puasa. Nah, jadi memang rongga yang dimaksud ya baik anus dan lain-lain. Nah, mulut, hidung, telinga, mata, tapi telinga dan mata ini ada. Mata disepakati tidak ada rongga di sana. Maka kalau orang pakai tetes mata, walaupun nanti mungkin bisa kalau banyak dia memakai tetes mata itu ada rasa di tenggorokannya. Nah, dia dianggap masuknya bukan melalui rongga yang dimaksud, tapi dia masuknya melalui pori-pori. Nah, yang dipersoalkan banyak itu adalah di telinga tadi. Nah, ketempat tadi kan penggunaannya di telinga nih. Nah, maka yang di telinga itu sebaiknya jangan menggunakan ketempat karena dalam mazhab kita itu membatalkan puasa. Nah, kalaupun kita pengen gatal telinga kita, mungkin kita gini seperti ini tidak dianggap karena dia ujung jari ini mentok dia. Sampai mana dia bisa masuk. Ah, begitu nih. Wallahu a'lam. Tuh guys, penjelasan yang mungkin yang baru tahu. Nah, itu penjelasan tadi. Kita korek telinga hukumnya kayak mana, terus kumur-kumur kayak mana. Dan juga sering nih permasalahan ibu-ibu nih, kadang ada komen-komen tuh kan, ibu ndak puasa karena beliau tuh kalau misalnya lagi nyiapkan makanan buka itu cicipinya pas sebelum masuk waktu berbuka puasa. Ah, itu gimana hukumnya Sebenarnya hukum dasar kan tadi sudah kita sampaikan bahwa makan dan minum itu bagian daripada yang membatalkan puasa. Termasuk kecuali nanti ada ulama memberikan pengecualian. Pengecualiannya adalah
kalau orang terlupa. Jadi kalau dia terlupa banyak manapun dia makan, asalkan memang kategorinya lupa gitu ya, maka dia boleh melanjutkan puasanya karena puasanya itu belum batal. Nah sekarang pertanyaannya adalah muncul persoalannya adalah bagaimana kalau orang mencicipi ini, apa yang dimaksudkan mencicipi itu dulu yang perlu kita definisikan. Mencicipi ini kan dibutuhkan oleh seorang ibu-ibu ataupun koki ataupun orang yang bekerja sebagai tukang masak untuk mengetahui rasa masakannya. Dan sekarang pertanyaannya adalah mencicipi itu di lidahkah atau di tenggorokan gitu. Perlu kita ketahui bahwa indera perasa itu di lidah. Kalau udah sampai lewat tenggorokan itu nggak perlu lagi, itu nggak perlu rasa lagi. Karena tenggorokan ke bawah dia kenyang tak kenyang saja. Rasa itu tidak ada lagi kalau sudah lewat ke tenggorokan. Nah, jadi definisi mencicipi itu adalah meletakkan sesuatu ke lidah kita untuk mengetahui rasanya. Nah, kita letakkan sesuatu di lidah kita, dia tahu kita rasanya tanpa harus menelannya. Jadi mencicipi, meletakkan di lidah dengan menelan itu dua urusan yang berbeda. Kita berkumur-kumur tadi cuma sampai ke lidah kita, tidak sampai melewati ke tenggorokan kita. Nah, mencicipi itu juga seperti itu. Maka mencicipi yang membatalkan dan mencicipi yang tak membatalkan, sudah tahu kita mana yang membatalkan, mana yang tak membatalkan. Kalau dia memang mencicipinya hanya sampai kepada lisan lidahnya saja, maka mencicipi seperti inilah sebenarnya mencicipi. Maka hukumnya paling jauh itu adalah makruh. Mengapa dimakruhkan? Ya ada kekhawatiran aja. Orang nggak mencicipi dari telannya gitu. Maka batal puasanya karena dia sengaja untuk menelannya. Maka ulama memberikan aturan ketat itu, kalau mencicipi mesti dibuang lagi dengan ludahnya. Tapi kalau dicicipinya, ditelannya, maka dibatal puasanya. Karena yang ditolerir di situ adalah mencicipi, bukan memakan. Memakan itu dia masuk melewati tenggorokannya. Jadi mau suami, mau istri, mau anak, mau koki, siapa saja yang mungkin masak, dia jual makanan mungkin di siang Ramadan jualan takjil atau dia menjual makanan untuk berbuka puasa, tentu dia tak mungkin membiarkan masakannya tanpa rasa yang pas. Maka ingat, itu definisikan dulu apa itu mencicipi. Nah, mencicipi dengan memakan itu dua hal yang berbeda. Kadang tidak makan semangkok saat dibilangnya cicipi. Karena ada orang mungkin telannya kurang. Kalau itu ditolerir, itu dia sampai kenyang. Itu hormat demi amin ya. Dia coba lagi sampai keluar anginnya kan, kenyang lagi. Sampai kenyang. Maka orang yang mencicipi dia harus meludahkan lagi. Membuang tadi, kalau perlu dikumur-kumur lagi supaya jangan ada rasa. Karena kalau ada rasa di lidah, maka akan menarik perhatian tenggorokan dia untuk nelannya. Maka ambil tak tangannya, diidat di lidah. Tahu dia, ini garamnya cukup dah. Ludahin lagi, ambil air, kumur-kumur. Itu boleh. Tapi kalau seperti kita mungkin di luar bulan puasa kan biasanya kita telan itu. Sesendok kadang. Nah, jadi itulah. Jadi kita harus definisikan dulu apa itu mencicipi, apa yang disebut dengan memakan. Sekedar mencicipi, maka dia boleh, walaupun makruh. Makruh kan tidak haram, tidak batal. Makruh artinya kita melakukan perkara yang tidak baik, tapi larangannya tidak kuat gitu. Artinya tak sampai membatalkan puasanya, karena ada kekhawatiran nanti dia bisa batal tertelan oleh dia, maka dilarang gitu. Nah itu dia. Jadi ibu-ibu mesti dikasih edukasi. Jangan nanti ada ustadz cuma menyampaikan titik sampai di situ saja. Ibu-ibu mencuci makanan boleh. Sampai di situ saja, maka ibu-ibu itu menafsirkan sendiri. Karena mungkin ibu-ibu selama hari ini mencicipi makanan itu, ya di sekalian dia ditelannya gitu. Nah, itu perlu diedukasi itu. Itu dia. Wallahu a'lam. Terus ada lagi yang orang-orang sering ibaratnya ragu nih. Ada pernyataan tentang kalau menelan air ludah itu bisa membatalkan puasa. Nah, itu gimana? Gimana teknisnya menelan ludah membatalkan puasa? Bisa, dia bisa batal, bisa tak batal.
Kalau kita normal dalam bernapas sehari-hari, itu kan ada ludah yang keluar masuk ke tenggorokan kita. Maka dia tak batal puasa. Tapi bisa ludah itu membatalkan puasa. Gimana? Dikumpulkan ludah di mulutnya, lalu ditelannya. Nah, sama, itu juga berarti dia minum walaupun ludahnya sendiri. Dikumpulkannya di mulutnya, habis itu dah haus sekali nih. Kumpulkannya, memang jorok ya kedengarannya ya. Itu telan. Tapi ada pun ludah yang keluar masuk ke tenggorokannya, maka tidak ada persoalan. Nah, gitu. Jadi ludah sama dengan air. Kalau seandainya ludah tidak batal dengan anggapan ini tak sama dengan air biasa, berarti ludah orang lain boleh diminum, tidak batal puasa. Nah, gitu. Jadi ludah ini juga air yang dia, kalau ini kan kondisi normal keluar masuk seiring dengan kita bernafas, maka itu tak membatalkan. Yang membatalkan tadi ada unsur kesengajaan menumpulkan ludahnya lalu kemudian ditelannya, dahak dan lain-lain. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Nah, jadi begitu caranya. Jadi kategorinya minumkah atau kategorinya bukan minum? Yang kategorinya minum tadi ya kita kumpulkan di mulut kita lalu kita telan. Kadang kan nanti yang keluar masuk ini ya tidak kategorinya minum, maka tidak membatalkan puasa. Gitu dia. Gitu. Untuk penonton apakah ada pertanyaan? Masih belum. Oke, kita lanjut. Kemudian ada masalah sering laki-laki pada umumnya ya. Misalnya pada saat bulan puasa tidur siang kemudian mimpi basah, apakah puasa dia batal, Sah? Mimpi basah, dia mimpi keluar spermanya. Berarti dia keluarnya tidak sengaja. Nah, lagi tidur. Maka yang batal itu adalah mengeluarkan sperma dengan sengaja. Adapun keluarnya sperma tidak sengaja maka tidak batal. Mengeluarkan sperma secara sengaja bukan hanya dengan cara berhubungan seksual, kelamin suami istri, tapi bisa jadi dengan onani, atau bisa jadi dengan baik onani dengan tangannya sendiri ataupun tangan istrinya, ataupun dengan dia mikir jorok, mikir sambil melungkup itu tiba-tiba sampai keluar spermanya. Atau dia ditengoknya anak gadis di jalan itu mungkin diplototinya terus sampai keluar spermanya. Nah, oleh itu atau dia mungkin mohon maaf mungkin dipeluk-peluknya istrinya, walaupun dia meluk aja peluk-peluknya sampai keluar spermanya. Itu masuk kategori mengeluarkan sperma dengan sengaja. Maka yang model begini ini batal puasa. Adapun orang yang mimpi basah, walaupun dia menghayal di saat dia menjelang tidur, menghayal dia lama gitu, misalkan sampai ereksi dia, tertidur, rupanya terbawa dalam mimpi, keluar spermanya, tidak batal puasa karena saat keluar itu tidak disengaja. Nah, jadi cara memahaminya batal kalau disengaja, tidak batal kalau tidak sengaja. Nah, sekarang kita mau mengkategorikan mimpi basah ini sengaja atau tidak sengaja. Kalau kita mengkategorikannya tidak sengaja, maka tidak batal lah puasa kita. Nah, gitu. Yang sengaja tadi seperti apa contohnya? Itu tadi menghayal, apalagi nonton film porno misalkan, apalagi ya mempelototin perempuan dari jauh misalkan, atau dia ngintip orang mandi misalkan. Artinya onani, mengeluarkan sperma dengan ada kesengajaan, batal puasa. Nah, gitu. Adapun orang mungkin punya penyakit mani, ada penyakit orang maninya keluar gitu. Ada orang mungkin ya tadi seperti mimpi basah gitu, itu tak sengaja, tak batal puasa. Walaupun dia lemas setelah itu ya tidak masalah, nggak ada urusan. Karena dia tidak walaupun mungkin dia ada yang membuat dia membuat ada rangsangan. Seperti tadi misalkan dia sebelum tertidur tadi itu terus siang nonton gitu lama, ditontonnya cewek joget pargoy misalkan. Nah, akhirnya terbawa dalam mimpinya. Udah tidak sengaja, walaupun karena dia tidak mengeluarkannya dengan Wallahu a'lam bishawab. Kalau nangis,
Hah? Nangis saat puasa, nangis keluar air mata. Nangis darah sekalipun tak batal puasanya. Enggak. Nah, tidak ada satupun yang mau dimasukkan kemana nangis ini sehingga dia membatalkan puasa. Nangis tidak membatalkan puasa. Nah, tidak memasukkan suatu ke rongga, tidak mengeluarkan sperma, tidak muntah dan lain-lain. Dia hanya nangis. Ya misalkan dia nangis, pukul orang dia, atau mati bapaknya, atau hilang uangnya segala macam, atau dia sedih, atau dia lagi muhasabah dirinya, nangis saja, nangis. Tidak ada satupun mau dimasukkan kemana tangisan itu. Maka nangis tidak membatalkan puasa. Meskipun sepanjang hari dia nangis, dari sahur sampai dia buka puasa nangis, tak batal puasanya. Tidak ada masalah itu. Itu mengada-ngada namanya. Tuh, untuk laki. Kalau untuk yang perempuan, Sat, Apa masalah perempuan? ketika saat masa puasa tiba-tiba nih jam 5-an menjelang berbuka tuh datang haidnya, Sat. Itu puasanya tetap dilanjutkan atau memang batal sampai di situ? Salah satu yang membuat sah tidak sah, syarat sah puasa itu diantaranya adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas sepanjang hari dia berpuasa. Artinya apa? Begitu datang haid dan nifas, maka tidak ada puasa dia. Meskipun 2 menit lagi sebelum buka puasa tiba, keluar darah haidnya, berarti terputuslah puasanya. Jadi mau ditahan nanggung 2 menit lagi, kan cuma 2 menit. Karena puasa itu definisinya adalah menahan diri dari yang membatalkan mulai subuh sampai maghrib. Nah, itu rentang waktu berpuasa. Maka jika ada hal yang membatalkan puasa di rentang waktu itu, walaupun 2 menit sebelum berakhir, maka puasanya tidak sah. Jadi apalagi sejam sebelum maghrib datang haidnya, ya puasanya terputus, mau gimana lagi? Ya makan minum dilanjutnya pun tidak ada gunanya. Dilanjutkannya puasanya, lanjutlah puasa, tidak ada gunanya karena puasanya nggak terhitung lagi. Adapun perkara dia mungkin nanti orang tahu awak lagi haid, ya itu urusan dia lah. Urusan dia sembunyi-sembunyi untuk makan supaya orang jangan lain tahu, dia menyembunyikan haidnya supaya orang jangan tahu dia haid gitu kan. Kan perempuan kan itu jadi privasi juga bagi dia. Ya tak ada masalah, tapi secara hukum puasanya udah tidak ada lagi. Jangan, karena dia apa? Karena dia sudah ada syarat sah puasa itu ada yang hilang pada diri dia, yaitu suci dari haid dan nifas. Sama seperti orang murtad, sejam lagi mau buka puasa murtad dia, ya udah begitu dia murtad langsung terbatallah puasanya. Nah, sedangkan beda ya kalau junub tadi seperti orang mimpi basah, walaupun dia junub tak batal puasanya. Karena suci dari junub itu tidak jadi syarat wajibnya puasa. Kalau suci dari haid dan nifas ya menjadi syarat sahnya puasa. Gitu dia. Kemudian masalah waktu berbuka, kadang sempat bingung juga. Ini pas waktu berbuka nih, kita membatalkan puasa dulu baru baca doa atau baca doa dulu baru batalkan puasa? Persoalannya adalah kita makan dulu atau buka puasa dulu baru berdoa atau dibalik. Ya, tahu. Prakteknya selama hari ini adalah kita Allahumma laka sumtu wa bika amantu atau zahabaz zama dan seterusnya baru kita makan. Sekarang pertama kita coba bahas ini. Kita lihat kitab Hasyiah I'ana At-Talibin, di situ dijelaskan. Yang dia menjelaskan kalimat akbal fitri yang artinya setelah berbuka, ai akbama yahsulu bihil fitr. Maksudnya adalah pasca dia mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasanya. La qablahu, bukan sebelumnya. Wala indahu, bukan pula di saat berbukanya. Mana cara kita memahaminya? Memang
dari pernyataan dari apa yang tercantum dalam Hasyiah I'anatul Talibin ini, bahwa kita simpulkan bahwa memang doa itu dibaca setelah berbuka. Artinya untuk berbuka ini kita mungkin baca doa yang biasa. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah membatalkan fi marzaqtana wa qina azabannar. Lalu kita makan kurma kita, setelah makan kurma baru kita baca Allahumma lakasumtu bika amantu wa laskabtu bi rahman. Itu yang tercantum dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin yang biasa dibaca di pondok-pondok pesantren. Jadi praktek selama hari ini ya sebenarnya tak ada persoalan juga, bukan sesuatu perkara yang besar. Hanya saja yang saya jelaskan tadi itu mana yang lebih pas. Yang lebih pas adalah menurut di dalam kitab ini yang paling pas adalah kita baca doa tadi setelah kita membatalkan puasa kita. Setelah makan kurma ataupun setelah kita minum, setelah kita makan, artinya setelah kita membatalkan puasa kita, makan kurma, langsung kita baca Allahumma lakasumtu. Adapun untuk makan tadi itu kita baca doa seperti biasa saja, doa makan seperti biasa. Jadi adapun nanti masalah yang selama hari ini itu tak jadi persoalan. Ini hanya membahas mana yang paling cocok, mana yang paling pas, mana yang paling bagus, akan begitu. Masalah keafdoliyahan saja. Nah, artinya memang lebih baik kita ketika mau memulai buka puasa, bacalah doa biasa, doa makan biasa. Nanti setelah itu baru kita berdoa seperti doa buka puasa yang kita pelajari selama hari ini. Itu yang paling afdal lah, yang paling pas sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin. Wallahu a'lam. Kalau kita puasa tuh tentu kita niat dulu kan dari awal. Maksudnya itu sebelum berpuasa harus ada niat. Itu niatnya tuh dilakukan setiap malam atau hanya sekali saat malam pertama Ramadan diniatkan untuk puasa 30 hari. Dalam mazhab Syafi'i, setiap hari berpuasa itu adalah ibadah yang tersendiri. Hari pertama puasa tersendiri, hari kedua puasa tersendiri, sehingga puasa hari pertama itu sudah selesai dengan berbuka. Besok berpuasa lagi. Artinya puasa hari pertama rangkaian sendiri, puasa hari dua rangkaian sendiri. Sehingga dalam mazhab Syafi'i diwajibkan setiap hari harus berniat. Nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma ghadin. Setiap hari wajib tabyid niat. Puasa Ramadan wajib niatnya tabyid. Tabyid dalam artian adalah puasanya itu niatnya itu mesti di malam hari. Kalau udah lewat subuh maka niatnya tidak sah lagi. Itulah mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i hari pertama sampai hari terakhir itu malam harinya wajib berniat. Yang penting malam. Tak mesti nunggu sahur berniat. Adapun yang hari tanyakan tadi, jelaskan tadi itu, dan ini juga berkembang di masyarakat kita. Diajarkan kepada kita untuk mengkolektif niat itu di awal. Sengaja aku berpuasa pada bulan Ramadan ke tahun ini, dikolektif di awal. Apakah ada ulama membolehkan itu? Ada, tapi bukan mazhab kita. Kalau tak salah saya itu mazhab Maliki membolehkan mengkolektif doa niat itu di awal. Adapun dalam mazhab Syafi'i itu tak dibenarkan. Nah sekarang pertanyaannya adalah mengapa sampai orang-orang tua kita ngajarkan untuk doa yang seperti dikatakan tadi, doa yang dikolektif di awal tadi. Kalau di kita dulu kecil-kecil diajarkan doa dulu sengaja aku berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini, lalu tambah lagi niat yang hariannya sengaja aku puasa esok hari. Sebenarnya itu dilakukan oleh sebagian orang kita untuk langkah hati-hati. Nah, langkah hati-hatinya apa? Mana tahu hari kedua atau hari ketiga lupa untuk berniat, maka udahlah kita pakai mazhab Maliki dalam hal ini. Kembalikan dan niat kita di awal. Ya, sebagai langkah antisipasi saja supaya apa? Mana tahu nanti kelupaan. Ya, kalau kita kan bertaklid kepada ulama asalkan pendapatnya yang muktabar, artinya ulama ini ulama yang diakui ilmunya, mazhab Maliki tentu diakui. Ya tak ada masalah walaupun kita mazhab Syafi'i pun kan kita boleh saja dalam hal ini ikut ulama mazhab Maliki. Tapi bagi orang-orang yang kokoh dengan pendapatnya,
kalau kita ditanya mana yang paling benar, yang paling benar adalah setiap hari kita harus berniat. Nah, adapun yang diajarkan orang tua kita selama hari ini itu hanya dalam rangka untuk sifatnya kehati-hatian saja. Mana tahu pada satu kali kita dalam Ramadan ini ada terlupa berniat, udahlah tetap puasa dengan apa namanya, dengan catatan kita kemarin udah niat di awal gitu ya. Artinya dalam hari ini kita taklidan bil mazhabil maliki, kita bertaklid dengan mazhabnya Maliki. Nah, tapi itu tidak baik untuk apa namanya bagi orang yang pengamal fanatik dengan mazhabnya, tentu itu tidak baik. Nah, begitu dia. Jadi sebenarnya saya sendiri pun tidak menganjurkan untuk kita membiasakan diri seperti itu, tapi untuk langkah hati-hati ya saya rasa sah-sah saja. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang mungkin di awal Ramadan sudah mengkolektif apa namanya niat kita di awal, apa namanya, enggak masalah nanti apa, tapi tiap hari dalam sehari-harinya malamnya kita harus berniat. Nah, begitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Nah, sama-sama penonton. Nah, itu pelajaran yang berharga, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita puasa tahun ini. Mungkin penonton ada yang mau bertanya? Silakan Pak Andri. Nah, izin bertanya Pak. Bekerja di bawah terik matahari yang sangat panas, bolehkah saya tidak berpuasa? Ya, Ustaz. Bolehkah tidak berpuasa bagi orang yang bekerja di bawah terik matahari yang panas? Sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana kesulitan dia ketika dia bekerja di bawah terik matahari. Jika sudah sampai kepada level yang membahayakan dirinya, yang membuat dia tidak bisa bekerja hari itu, atau yang membuat dia memudaratkan dirinya, maka dia boleh berbuka puasa. Tapi dengan catatan, orang seperti ini hanya boleh berbuka puasa ketika level itu sudah sampai. Adapun bagi orang yang dari menjelang subuh dan tidak puasa duluan, maka dia dianggap tidak berpuasa dari awal. Maka walaupun hari ini kita dapat jadwal kerja, misalkan saya tukang, lalu kemudian hari ini gilir naik atap misalkan. Saya tengok di BMKG hampir mendekati 40 derajat. Saya tahu, malamnya sudah tahu saya, wah besok berat ini. Tahu saya gitu. Wah agak berat ini. Dan besar dugaan saya ini agak berat ini. Maka tetap malamnya saya berniat puasa. Nah, sampai nanti memang pada realnya di tengah lapangan itu memang ternyata sudah sampai saya ke level, wah ini membahayakan. Artinya mungkin ngangkat-ngangkat udah tak kuat, apalagi kita berada mancat di atas tinggi, kita takut udah sampai tengah jatuh di pekerjaan, atau kita sudah janji dengan orang itu, misalkan kalau kita berpuasa ini maka pekerjaan ini terbengkalai, maka pada posisi itu baru boleh kita untuk tidak berpuasa, membatalkan puasa kita, bukan tidak berpuasa dari awal. Nah, tapi nanti ulama memberikan catatan juga, jika pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditunda, maka sebaiknya itu ditunda. Misalkan ada pekerjaan dikerjakan siang hari, dikerjakan pada malam hari, bisa juga dua-duanya, maka orang ini dituntut untuk mengerjakannya pada malam hari, supaya dia tidak melewatkan momen yang paling istimewa, karena fadilah ibadahnya besar. Maksudnya gini, saat berpuasa di siang Ramadan itu, di bulan Ramadan, dibandingkan dengan menggantinya di hari lain, itu pahalanya beda. Maka dituntutlah seseorang itu untuk sebisa mungkin mempertahankan puasanya. Mempertahankan puasanya. Nah, maka kalau ada pekerjaan yang bisa ditunda, ditunda pekerjaannya. Tapi masalah pekerjaan ini kan masalah kewajiban juga. Orang bekerja untuk menafkahi anak dan istri itu sebuah kewajiban. Kalau dia tak bekerja, gimana nanti nasib anaknya, makan anaknya, istrinya? Dan atau yang kedua, orang bekerja dengan kontrak kerja.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, tunaikan janji-janji kalian. Kontrak itu sebuah perjanjian. Nah, maka janji kerja ini kita tunaikan, janji kerja. Selagi dia bukan masuk kategori mendahulukan dunia daripada akhirat, enggak itu. Kita menunaikan pekerjaan tadi itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Ada anak, ada istri, segala macam. Nah, jadi balik kepada pertanyaan tadi, orang tidak boleh dari awal memang dia tak puasa. Dia harus bertahan dulu sampai kepada level dia tidak mungkin mempertahankannya. Nah, muncul masyaqqah yang kuat, kesulitan yang besar, pekerjaan tak selesai, terbengkalai, merugikan, atau bisa membuat dia sakit, dan gara-gara kalau dia paksakan bisa seminggu dia nanti tidak bekerja lagi setelah itu. Maka dalam posisi seperti ini, maka dia boleh membatalkan puasanya, dan kewajiban dia adalah dia nanti cukup mengqadha puasanya di hari lain. Nah, 1 hari diganti dengan 1 hari. Nah, cukup mengqadhanya saja. Wallahu a'lam bishawab. Itulah toleransi yang diberikan oleh agama kepada kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Begitu Allah menutup penjelasan tentang puasa ini. Allah menginginkan yang mudah-mudah, Allah tak menginginkan kesulitan untuk kalian. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita supaya kita tidak merasa puasa ini adalah hal yang menyulitkan gitu. Ini pertanyaan ini banyak ditanyakan. Dulu ada pemain bola minta fatwa ke Universitas Al-Azhar. Ya, mereka harus bertanding di hari berpuasa. Ya, itu masuk akal juga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari subscriber kita. Dia bertanya, saya seorang supir atau provinsi, setiap hari harus keluar kota. Apakah ada keringanan tidak berpuasa untuk saya? Supir. Ya, supir travel. Dia misalkan supir travel. Supir travel, kalau supir travel ini beda dengan musafir biasa. Kalau dia supir biasa, artinya mungkin supir biasa yang saya maksud ini adalah orang yang mungkin mudik, balik kampung dan segala macam. Itu kan dia sekali perjalanan saja. Sekali perjalanan, lalu kemudian sampai dia kepada lokasi, maka terhentilah perjalanan dia. Tapi kalau supir travel atau supir bus atau apa saja, ini safarnya kategorinya safar yang dawam. Dawam itu artinya safar yang terus berkelanjutan. Nah, secara umum yang boleh orang tak puasa itu dijelaskan oleh Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Yang boleh tak puasa itu marid dan safar. Safar itu boleh orang tak berpuasa. Walaupun nanti ulama detailnya nanti safar yang seperti apa. Asalkan safar yang kategorinya boleh tidak berpuasa adalah safar yang sudah boleh mengqashar salat. Berarti jarak tempuhnya, kategori safarnya. Intinya safar itu adalah perkara yang boleh menyebabkan membolehkan kita untuk tak berpuasa. Nah, yang jadi persoalan adalah supir ini tadi. Supir ini adalah kategorinya disebut oleh ulama fikih sebagai mudi musafar. Mudi musafar itu artinya orang yang berkelanjutan terus safarnya. Ya, misalnya supir travel Sumbar Riau. Sampai ke Sumbar dapat pelanggan, cus lagi. Sampai ke Pekanbaru, golek sebentar, dapat dari kantor, nih ada cukup 5 orang, berangkat lagi, kan gitu. Sampai kadang mereka istirahat di jalan, atau kadang mereka minta malah ke penumpang untuk bawa mobilnya. Gitu. Karena saking begitulah mereka intensitasnya gitu. Dalam artian, kalau dia memang profesinya sebagai supir, maka bisa jadi sepanjang tahun dia di jalan-jalan terus. Sepanjang tahun dia, paling di hari libur dia mungkin tidak dalam perjalanan, tapi hari-hari ini akan dalam safar terus. Nah, gitu. Maka di sini ulama memberikan keterangan wa yustasna min jawazil fitri bis safar, dan ada pengecualian tentang orang yang tentang bolehnya orang berbuka puasa di saat safar, yaitu mudimus safar. Itu dikecualikan bagi orang yang safarnya terus menerus berkelanjutan. Fala yubaha lahul fitr, maka tak dibolehkan dia untuk berbuka puasa.
Itu berarti ada hukum tersendiri bagi li'annahu yu'addi ila isqatil wujub bil kulliyah, maka dia dapat menyebabkan tergugurnya kewajiban secara keseluruhan. Nah, kecuali memang gara-gara safar ini dia sudah kesulitan. Itu lain cerita, dia boleh membatalkannya bukan karena safarnya, karena kesulitannya pula. Misalkan nih, dia sahur dari Sumbar, lalu kemudian terus karena ngejar target, banyak orang mudik dia di akhir Ramadan, bolak-balik habis energi dia. Dilanjutkan mobil ini bisa tertabrak nanti, tak sanggup lagi mengegas gitu kan. Gimana ini? Ada kesulitan dia, maka dia boleh buka puasa karena kesulitan yang tadi itu, bukan karena dia dalam safar. Nah, gitu. Jadi bagi mudi musafar itu ada pengecualian. Jadi yang tidak mudi musafar yang boleh secara umum, yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang mudi musafar seperti travel tadi itu karena memang profesinya itu gitu, kecuali memang dia profesinya bukan itu. Hanya misalkan dia dapat job 1 hari gitu misalkan, atau dapat job 2 hari bawa penumpang gitu, dia cuma 1 hari 2 hari itu saja. Itulah mungkin itu ada pengecualian. Tapi bagi orang yang memang profesinya itu tidak ada penghasilan lah, emang itu terus kerjanya bolak-balik terus, maka dia tidak masuk dalam kategori orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Next, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Waktu berpuasa dia sakit, terus bertanya, bolehkah menyuntikkan obat ke tubuh pada saat berpuasa? Menyuntikkan obat ke dalam tubuh di saat puasa, maka kita tengok dulu dia menyuntikkannya melalui apa. Apakah dia menyuntikkannya melalui rongga atau dia mau menyuntikkannya melalui otot? Melalui otot artinya dia nyuntik tidak melalui saluran, tapi dia nyuntiknya melalui otot pori-pori. Misalkan dia suntik gitu ya. Kalau dimasukkannya melalui anusnya, maka suntiknya dimasukkan melalui anus, maka dia bisa batal puasa. Tapi kalau dia mau menyuntikkannya melalui pori-pori, maka pori-pori tidak pori-pori itu bukan rongga. Nah, itu yang pertama. Maka ini nanti detail ya, saya bahas itu dulu. Dari segi jalurnya suntikan itu ada kemungkinan kita masukin melalui rongga, bisa kita masukin melalui pori-pori. Nah, nanti yang kedua ada kaitannya dengan zat yang dimasukkan. Nah, nanti saya coba bahasin, baca ini bagaimana ulama menjelaskan ini. Jadi memang ulama ada ikhtilaf memang dalam masalah ini, masalah batal atau tidak batalnya. Cuman yang menarik di sini adalah ulama memilih ada perincian. Yang kita coba baca yang perincian ini. Perinciannya adalah tentang zat yang dimasukkan. Apakah kategorinya zat makanan atau kategorinya bukan zat makanan? Nah, walaupun di jalur pori-pori pun kita masukkan, maka tengok dulu dia kategorinya adalah makanan atau bukan makanan. Kan bisa kayak impus, kayak apa, mungkin dari mana kita masukkan ya. Iza kana al-uruqul mujawwa fa wahiyal awrad fatabtul. Kalau seandainya dia memasukkannya, disuntikkan lewat pembuluh darah, maka membatalkan puasa. Jika dia tidak kategorinya tidak mengandung suplemen ya. Dia tidak mengandung suplemen, artinya hanya berisi obat sakit, vaksin, antivirus dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang makanan tadi itu membatalkan puasa. Kalau makanan dia membatalkan puasa. Dimasukkan melalui jalur mana saja. Baik melalui rongga ataupun melalui pori-pori. Tapi kalau tidak makanan zatnya, hanya tidak ada kan yang disuntikkan itu ada yang berfungsi sebagai penambah energi makanan. Ada yang cuma obat saja, tidak ada fungsi makanannya. Maka kalau dia fungsinya fungsi makanan, dia membatalkan puasa. Tapi kalau fungsinya tidak fungsi makanan, maka dirinci. Kalau dimasukkannya melalui pori-pori, maka tidak batal puasa. Tapi kalau dimasukkannya lewat pembuluh darah, dia batal puasa. Tak paham?
Ya, saya ulangi supaya Pak sampai paham ya. Jadi perinciannya itu begini. Yang disuntikkan ke badan itu pertama dari salurannya dulu. Apakah salurannya itu adalah otot, pori-pori, atau melalui pembuluh darah? Kalau dimasukkan melalui pembuluh darah, maka batal puasa. Baik yang dimasukkan itu zatnya pengganti makanan atau tidak pengganti makanan. Tapi kalau seandainya zatnya bukan makanan, cuma misalkan anti apa saja, misalkan vaksin dan lain-lain, kan tidak ada fungsi makanannya. Maka tergantung dia masukkannya, suntikannya melalui mana? Melalui pori-pori kah atau melalui melalui pembuluh darah. Kalau melalui pembuluh darah, maka dia batal puasa. Nah, jadi begitu cara memahaminya, gitu. Disuntikkan kemana? Ya suntik ini ceror kayak kita di ini, masukin entah kemana masuknya, wallahualam. Itu melalui pori-pori, maka tak batal puasa kita. Kecuali yang dimasukkan adalah zat makanan. Disuntikkannya 5 mili, tapi seperti makan 3 piring nasi misalkan. Gitu misalkan, segar langsung dia seharian. Makan tidak, karena suntik aja. Kan bisa saja berkembang teknologi seperti itu. Berkembang teknologi nanti diciptakanlah suntikan yang dapat mengenyangkan perut misalkan. Dari mana jalurnya? Kita masukkan melalui otot supaya tidak batal. Dimakan memberikan pengecualian. Kalau dia fungsinya fungsi makanan, tidak pun melalui pembuluh darah, tidak melalui tenggorokan, tidak melalui rongga, tetap batal puasanya. Tapi kalau tidak berfungsi makanan, maka baru nanti ada pendetailan. Masukkan melalui apa? Kalau masuk melalui otot, melalui pori-pori, maka tidak membatalkan puasa. Masya Allah, jawaban yang luar biasa loh, Ustaz. Nah nih, Ustaz Napi, terima kasih banyak, Ustaz. Cukup? Atas jawabannya, alhamdulillah cukup, Ustaz. Dan mungkin nonton tidak ada lagi pertanyaan, nonton cukup. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Di acara kami sebelumnya, Bapak Ibu, kami dari YTU mengucapkan marhabannya Ramadan. Mohon maaf lahir batin sebelumnya. Dan kami di program Ramadan ini ada program yang namanya Maidatur Rahman, bersedekah untuk menyediakan menu berbuka puasa santri, duafa, dan masyarakat pindiran. Untuk informasi, Yayasan Tabung Wakaf Umat setiap Ramadannya setiap hari menyediakan paket berbuka puasa 500 porsi setiap harinya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bersedekah untuk Maidatur Rahman ini, bisa menyalurkan donasi atau sedekahnya ke nomor rekening yang sudah kami tera. Dan selebihnya nanti ada kontak personnya juga untuk Bapak Ibu. Sekian dari kami di You Podcast, jawaban untuk umat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.